Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri. Fokus awalnya pada TOEFL ya, tapi karena banyak permintaan saya juga masukin IELTS, kemudian ada khusus belajar grammar, kemudian cara mendapatkan beasiswa, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, dan S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders, Murdoch, dan Edith Cowan University. Channel sudah meraih lebih dari 100.000 subscriber, terima kasih atas dukungannya. Seperti yang tertera, kita akan melanjutkan latihan listening untuk TOEFL. Part A ya, Part A itu short dialog, dialog singkat, 30 soal, jadi si A ngomong, B ngomong, lalu diikuti pertanyaan. Relatif lebih mudah, tapi mesti banyak latihan. Ringkasannya, strategi menjawabnya yang pertama, sebetulnya kosakatanya lumayan mudah ya, Dede, cuman tidak mudah di kuping karena kita belum terbiasa. Kemudian yang kedua harus diingat pertanyaannya biasanya selalu tentang orang yang kedua berbicara. Jadi fokus ke sana. Terus yang ketiga, pilihlah yang jawabannya maknanya sama, bukan yang suaranya mirip. Karena biasanya yang suaranya mirip itu adalah pilihan jawaban jebakan dan salah. Oke, baik. Without further ado, tanpa berbasa-basi lagi. Oke, di sini terlihat ya, kita sudah sampai ke bagian nomor 21 sampai 30. Ingat, ketika percakapan terjadi, ya Dede fokus kepada ABCD. Kemudian waktu berpikir diberikan hanya 10 detik saja. Kalau tidak tahu ya langsung ditebak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Number 21. I can't believe you didn't apply for the position at the bank. Only this morning, 2 new people were hired. I think I missed the boat. What does the man mean? Number 22. Do you think the lecture's going to start soon? If it doesn't, we're going to be here all day. Your guess is as good as mine. What does the woman mean? Number 23. You're going to take 5 courses next semester? Don't you know a full program is only 4? It's not unheard of, and I'm sure I can handle it. What does the man imply? Number 24. A new family has just moved into the apartment across the hall. Perhaps we should call on them a bit later. What does the woman mean? Number 25. I saw that the police officer stopped you. Did he give you a ticket? If he'd given me a ticket, I'd be a little unhappier. What does the man mean? Number 26. Do you mean to say you want to go dancing tonight after running in the race today? You've hit the nail right on the head. What does the woman say about the man? Number 27. I heard that you won the scholarship from the music department. Congratulations! No one was more surprised than I was. What does the man mean?
Number 28. The history exam's tomorrow, and I think it's going to be pretty hard. Oh, I guess I'll have to brush up on a few dates before then. What does the man mean? Number 29. What do you think of this suit? Does it look right for the wedding? So you have decided to go. What had the woman assumed about the man? Number 30. What happened to you? You don't look so good. Well, I went skiing for the first time, and I wish I hadn't tried to learn how to ski on the steepest slope. What does the man imply? Oke, coba kita lihat jawabannya. Di sini ada transkripnya ya, Dede. Nah, ini kalimat ini kebetulan untuk nomor 21 sampai 30 agak lebih panjang. Tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi juga ya. Jadi dari 1 sampai 30 itu mulai dari soal mudah, sedang, terus tambah lama tambah sulit. 21 woman-nya mengatakan, I can't believe you didn't apply for the position at the bank. Only this morning 2 new people were hired. Saya tidak percaya bahwa kamu itu tidak melamar pekerjaan di bank tersebut. Barusan pagi ini 2 orang sudah dipekerjakan, diterima. I think I missed the boat. Saya pikir saya ketinggalan kereta. Jadi ini makna idiom ya, bukan makna sesungguhnya. I missed the boat artinya dia ketinggalan. Kalau kita kan ketinggalan kereta di Indonesia kalau maknanya. Kalau ini ketinggalan kapal. Jadi berarti he lost a good opportunity. Jadi bukan dia terlambat karena boat. Ingat berkali-kali saya bilang hindari yang jawabannya kata-katanya sama. He could have taken the boat to the bank, nggak nyambung. He missed seeing his friend at the bank, juga salah. Dan ingat pertanyaan selalu tentang orang kedua berbicara. 22, do you think the lecture is going to start soon? If it doesn't, we're going to be here all day. Menurutmu kuliahnya akan segera mulai nggak? Kalau tidak, we're going to be here. Kita akan seharian di sini. Your guess is good as mine. Artinya tebakanmu sama dengan saya. Artinya dia juga nggak tahu. Jadi she's not really sure. Kata-kata her best guess is that lecturer's about to start. Ini nggak sesuai, ini juga nggak. Dari segi makna tidak pas. Pertanyaannya selalu tentang orang kedua, gitu ya. Jadi polanya kita sudah paham, tinggal kuping kita membiasakan lagi. Siang ngomong, you going to take, ini bukan live ya, harusnya 5. Nanti ada dengar lagi. You're going to take 5 courses next semester? Don't you know a full program is only 4? Kamu akan ngambil 5 mata kuliah semester depan? Don't you know a full program, bukankah yang wajib itu cuma 4? It's not unheard of, bukan berarti saya tidak tahu. And I'm sure I can handle it. Jadi artinya dia sudah paham, sudah pernah. Jadi dia yakin bisa menghandle-nya. Jadi jawabannya it's been done before. Dia sudah pernah melakukan sebelumnya. Jadi nggak terlalu khawatir. Nah ini he can handle 4 courses. Dia bisa menghandle 4 mata kuliah. Padahal kan dia sudah ngambil 5. Jadi bukan 4. Oke, kembali pertanyaannya tentang orang kedua berbicara tadi. 24. A new family has just moved into the apartment across the hall. Ada keluarga baru yang baru saja pindah ke apartemen di seberang hall itu.
Perhaps we should call on them a bit later. Mungkin kita bisa berkunjung atau mengunjungi mereka kapan-kapan. Namanya maknanya sama, visit ya. Jadi call on ini mengunjungi sama dengan visit. The new family call her, nggak ada disebutkan itu. They should move to the apartment. Mereka pengen pindah, nggak juga. It would be a good idea to phone. Apakah menelpon? Enggak. Karena nggak mungkin juga kan mereka nggak kenal. Dari mana dapat nomor teleponnya kan gitu ya. 25. I saw that the police officer stopped you. Did he give you a ticket? Saya lihat tadi bahwa polisi menghentikanmu. Did he get you a ticket? Kamu kena tilang nggak? If he'd given me a ticket, kalau seandainya dia kasih aku tiket, I'd be a little unhappier. Pasti aku sedih. Nah, kata pengandaian ini bentuk lampau berarti tidak terjadi. Berlawanan artinya dia tidak kena tilang. Ini he's not. The police officer didn't really stop him. Tidak menghentikan dia. Memang betul dia dihentikan. He's quite unhappy about what happened. Dia agak sedih. Kan dia mengandai-andaikan. Jadi bukan sedih benar. He's not unhappy. Dia tidak sedih walaupun dia nggak ada tiket. Seandainya dia berikan aku tiket, jadi pengandaian berarti nggak terjadi. 26. Do you mean to say you want to go dancing tonight after running in the race today? Maksudmu kamu ingin pergi menari berdansa malam ini setelah running, setelah ikut lomba lari siangnya. You hit the nail right on the head. Ini makna idiom ya. Kamu memukul paku tepat di atas, di bagian atasnya. Jadi artinya kamu benar sekali. He's exactly right. What does the woman say about the man? Benar sekali. Karena kalau yang lain maknanya berbeda. He should have his head examined. Gak ada kata-kata makna tersebut. He should run in the race too. Dia sebaiknya ikut lomba lari juga. He needs to hit the nail harder. Ini makna yang sesungguhnya ya. Bukan itu maksudnya, bukan memukul paku. Lebih keras. 27. I heard that you won the scholarship from the music department. Congratulations. Saya dengar kamu baru saja mendapatkan beasiswa dari jurusan musik. Selamat ya. No one was more surprised than I was. Tidak ada yang lebih kaget lagi daripada saya. Artinya dia juga kejutan buat dia. What does the man mean? Artinya dia juga he was amazed that he won. Dia juga kaget, senang ya kagetnya bahwa dia berhasil mendapatkan beasiswa. Scholarship was not a surprise, the music was pretty beautiful, nggak nyambung. 28. The history exams tomorrow and I think it's going to be pretty hard. Ujian sejarahnya besok dan menurutku pasti sulit sekali. Lalu prianya berkata, oh I guess I'll have to brush up on a few days before then. Oh kalau gitu saya harus brush up tuh maksudnya ya baca-baca dikit, mengulang-ulang on a few dates before, berapa hari sebelumnya. Bukan a few dates before then, maksudnya sebelum itu, sebelum ujiannya. What does the man mean? Apa maksudnya? He needs to review a bit. Jadi ini makna dari brush up itu. He has a date tonight, nggak nyambung, dia ada date. He needs to brush off his clothes, juga nggak nyambung. He knows the date of the history exam, juga tidak. 29. What do you think of this suit? Does it look right for the wedding? Bagaimana menurutmu yang aku kenakan ini? Does it look right? Bagus nggak untuk acara pernikahan? So you have decided to go? Oh, jadi kamu sudah memutuskan untuk pergi. What had the woman assumed? Nah, apa yang sebelumnya diasumsikan oleh
wanita itu tentang si pria. Karena dia bertanya, oh jadi kamu sudah memutuskan. Berarti dia berasumsi bahwa pria itu tidak hadir. Sementara setelah menggunakan kata-kata ini, dia tahu bahwa pria itu sudah memutuskan. Jadi bukan yang ini sudah memutuskan, dia nggak tahu sama sekali dia memutuskan. He was deciding what to wear. He would wear a different suit to the wedding juga tidak. Terakhir, what happened to you? You don't look so good. Ada apa? Kok kelihatannya kamu tidak kurang sehat? Kurang baik? Well, I went skiing for the first time. Saya ikut ski untuk pertama kali, and I wish I hadn't tried to learn. Dan aku berharap aku tidak mencoba to learn how to ski on the steepest slope, di tempat yang curam. Jadi dia baru pertama kali. Nah, apa maksud makna tersiratnya? Artinya he tried to do too much. Dia mencobanya terlalu berlebihan, padahal baru pertama kali. Sementara dia langsung ke yang curam, ikut skinya. I went skiing for the first time, baru sekali langsung yang mencoba yang curam. Oke, nah yang lain maknanya beda. It wasn't really, ini nggak nyambung. He didn't try, dia sudah coba, dan dia berharap tidak mencobanya. I didn't need to learn. Ini keliru. Oke, demikian adik-adik. Jadi yang bisa mengatasi kesulitan belajar listening untuk TOEFL adalah dengan cara melatih berkali-kali kebiasaan kuping kita. Nah, carilah yang pola latihannya selain ya mungkin channel YouTube yang lain yang percakapan kayak TED Talk atau ada interview dalam bahasa Inggris, podcast dalam bahasa Inggris, itu silahkan dilatih. Tapi juga pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam soal yang biasa dimunculkan soal TOEFL di Anu juga banyak di YouTube ya. Dan jangan lupa di channel saya ini di bagian profil ada MP3-nya. Ada juga PDF-nya. Silahkan berlatih sendiri di rumah. Oke, jangan lupa like, subscribe, share channel ini agar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Karena menurut YouTube, channel saya ini 50% lebih itu belum subscribe. Nah, saya mohon bantuannya. Karena semakin banyak itu sangat berarti buat saya. Itu penyemangat, membantu saya sekali. Jadi mohon di subscribe, di share supaya kalau rame channel ini saya punya semangat untuk rajin membuat konten di sela-sela kesibukan saya sebagai dosen ASN atau PNS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.